Ibu-ibu sehat semua? Badannya lancar? Alhamdulillah. Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan semua makin baik, solih solihah. Amin ya rabbal alamin. Ini alhamdulillah banget nih kita dipertemukan oleh Allah kembali. Ya seperti dalam ungkapan itu. Ya, panitianya semangat sekali ya. Apa itu? Di mana ada pertemuan, maka akan ada, seperti dalam ungkapan itu loh. Di mana ada pertemuan, maka akan ada pertemuan kembali. Insya Allah. Ya, dulu juga ada ungkapan hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kaum murid beriman. Kalau budiman trayek Bekasi Tasikmalaya Pangandaran. Kemudian juga air susu dibalas dengan air Zam-zam. Artinya kebaikan dibalas dengan yang lebih baik. Karena Nabi mengajarkan kepada kita yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tadi sudah membaca surat Ar-Rahman. Sebenarnya kita membaca surat Ar-Rahman itu baiknya hari apa? Saya tanya, kapan kita baca surat Ar-Rahman? Barusan saja. Loh, tadi yang dibacakan surat Ar-Rahman. Iya kan? Masya Allah. Ibu-ibu, yang pertama ini kaitannya dengan tema, kaitannya karena Ramadan juga bisa kita lalui sudah. Jadi Ramadan boleh berlalu, ibadah nggak boleh layu. Ya, Ramadan boleh berlalu, ibadah nggak boleh layu. Bu, kita santai dulu ya Bu ya, kita awali dengan menghafalkan satu hadis pendek dulu. Mohon maaf, bagi ibu-ibu nanti yang nggak hafal hadis ini pulangnya terakhir. Tapi yang hafalnya lancar banget, maka boleh pulang duluan. Nah itu nanti kayaknya saya itu nanti. Yuk kita belajar dari hadis Nabi, kita biasakan kalau bisa Bu, kalau bisa nih, ya satu hari satu hadis hafal. Tapi paling tidak membaca satu hari 3-5 hadis. Untuk mendekatkan kecintaan kita kepada Rasul itu harus ada. Salah satu buktinya adalah membaca hadis-hadis Nabi. Kan semua ibu ada itu HP. Tinggal diklik aja misalkan Riyadus Shalihin. Itu kan ribuan hadis, ya, atau Bulughul Maram, ya, atau hadis-hadis tentang iman, tentang hati. Itu nanti insya Allah akan memperkaya khasanah untuk diri kita dan kebaikan untuk kita. Tapi hari ini satu hadis pendek. Sekali lagi, yang nggak hafal pulangnya terakhir ya. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Siap ya. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Maksudnya kalau saya bilang siap ya, saya Indonesianya panjenengan Arabnya. Ya Allah ya Allah. Atau saya Arabnya panjenengan Indonesianya. Ya, baik ya, siap ya. Kullu ma'rufin shadaqah. Oh, belum terbiasa ya. Tidak apa-apa. Kata kuncinya sebenarnya begini. Bisa karena biasa dan membiasakan diri dengan minta kekuatan pertolongan kepada Allah. Bisa karena biasa dan membiasakan diri dengan minta pertolongan kekuatan kepada Allah. Baik. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Itu kan nggak nyampe 3 menit sudah satu hadis tuh. Jadi ya, hadis ini cukup pendek tapi mengajarkan kepada kita agar banyak-banyak berbuat kebaikan. Hadis ini sahih kata Imam Bukhari. Orang beriman itu yang dipikirkan baik, yang diucapkan baik, perilakunya baik, semuanya baik. Jadi nggak ada fiktor, nggak ada pikiran kotor. Apalagi tema kita hari ini adalah memaafkan. Kenapa?
salah satu di antara amalan yang sangat besar pahalanya sampai malaikat pun kewalahan menulis pahalanya. Ini diberi pahalanya berapa? Nah, kemarin kita juga waktu Ramadan sudah diingatkan, akhir-akhir Ramadan kita berdoa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau bersama-sama, fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau itu Maha Pemaaf. Ya, ampuni, maafkan kesalahan dosaku ya. Jadi ini menunjukkan bahwa sesungguhnya ketika orang itu punya jiwa pemaaf, Masya Allah, apa yang terjadi? Ini orang yang sangat dicintai oleh Allah, dan dia akan mudah untuk meningkatkan nilai kebaikan, keimanan, dan keberkahannya dalam kehidupan ini. Baik, jadi ketika kita memahami konsep ini, Masya Allah. Tapi ketika kita hidup walaupun sholat sehari 100 kali, kok tidak punya jiwa pemaaf, itu setan bertepuk tangan, ya. Nah, kita dari yang terkecil saja dari hadis tadi, setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Ini dari yang kecil saja kita mulai. Contohnya, kalau kita memulai sesuatu mengucap Bismillah, memulai sesuatu mengucap Bismillah, dapat anugerah, Alhamdulillah. Kena musibah, nah. Ingat dosa, Astagfirullah. Berjanji, Insya Allah. Berjumpa, Assalamualaikum dengan hui. Melihat sesuatu yang mentakjubkan, Masya Allah. Saya ulangi ya. Memulai sesuatu, Bismillah. Dapat anugerah, Alhamdulillah. Ingat kena musibah, ingat dosa, Astagfirullah. Berjanji, Insya Allah. Berjumpa, Assalamualaikum. Melihat sesuatu yang mentakjubkan, Masya Allah. Dapat rezeki, bagi-bagi. Kan alhamdulillahnya sudah di depan tadi, ya kan? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dapat rezeki, saya ingat betul itu ya, Masya Allah. Jadi dapat rezeki bagi-bagi, alhamdulillahnya sudah di depan. Baik, ini seni ya, bicara seni. Memang agama itu tanpa seni kaku. Makanya ada orang yang dalam beragama itu hanya baca tekstual, nggak tahu keadaan, itu sering nyalahin orang. Ibu, kita bersyukur kepada Allah karena hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rezeki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah. Sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda, wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Ibu, kita awali dari, karena ada kata-kata maaf dulu, kita ambil dari surat Al-A'raf ayat 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Surat yang ke-7 Al-A'raf ayat 199. Jadilah engkau pemaaf. Ajaklah, serulah manusia melakukan yang ma'ruf, melakukan yang baik. Tapi kalau nggak mau diajak untuk melakukan kebaikan, diingatkan untuk kembali kepada Allah, nggak mau apa? Wa'rid 'anil jahilin. Tinggalkan saja orang-orang yang seperti itu. Habis energi kita, Bu. Dalam poin ini apa? Jangan pernah kita cintai orang yang tidak mencintai Allah. Capek. Buang energi, merusak hati, mempercepat mati. Jangan pernah kita cintai orang yang tidak mencintai Allah. Jangan pernah mau juga diajak kecuali menuju surganya Allah, menuju cintanya Allah, menuju rahmatnya Allah. Kalau enggak. Hidup ini kan pilihan, Bu. Hidup ini pilihan.
Mau tumbuh atau layu, mau bangkit atau sakit, mau susah atau bahagia, mau begitu-begitu saja atau berubah, tergantung diri kita dengan minta kekuatan pertolongan kepada Allah. Beberapa kaidah untuk mengantarkan materi ini adalah apa kata Nabi? Maksudnya seorang muslimah yang baik, maksudnya ya, tidak boleh terjatuh dalam satu lubang 2 kali dalam kasus yang sama. Ya. Kemudian Nabi malah mengatakan, siapa yang dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, faqad istakmalal iman, maka dia memiliki iman yang kuat. Nah, salah satu ajaran Islam ini adalah yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Bu, ibu pernah dengar dari orang tua kita, teman sahabat kita, ketika kita ada masalah disakiti oleh seseorang, kemudian nasihatnya, udahlah jeng, ikhlasin saja. Pernah dengar itu, Bu? Udahlah jeng, ikhlasin saja. Maksudnya apa? Ikhlasin saja itu meliputi apa? Memaafkannya, melupakan keburukan, kesalahan, dosanya, kezaliman, kejahatannya, dan mendoakan yang baik-baik. Jadi makna di sini, udahlah jeng, udahlah Bu, ikhlasin saja. Cakupannya ikhlasin saja itu 3. Memaafkannya, melupakan keburukan, kesalahan, dosanya, kezaliman, kejahatannya kita lupakan, dan yang ketiga mendoakan yang baik-baik. Ini yang berat yang mana? Ikhlasin saja itu maksudnya maafkan, lupakan, doakan yang baik-baik. Yang berat yang mana? Lupakan, cuman lupakan itu saja, lupa. Padahal ibu kan udah ngerti hal-hal yang buruk itu sampah, ngerusak. Bengkulu, Semarang. Dulu, sekarang. Apa untungnya? Ibu kalau mengingat yang buruk-buruk itu, nggak ada manfaatnya, ya kan? Berat melupakan yang nggak baik. Makanya ibadah kita nggak akan khusyuk, jiwa kita, hati kita nggak tenang. Saya tanya ibu, yang punya sifat hasad, iri, dengki, benci, dendam, itu jin, setan atau iblis? Halo? Assalamualaikum. Yang punya sifat hasad, iri, dengki, benci, dendam, itu jin, setan atau iblis? 3-tiganya. Berarti kalau kita punya sifat hasad, iri, dengki, benci, dendam, itu berarti ngikutin siapa? Istighfar. Lagian kalau kita bicara hasad, iri, dengki, benci, dendam, saya tanya sama ibu, apa yang ibu-ibu ketahui dari 113? Apa yang ibu ketahui dari 113? Apa? Apa yang ibu ketahui dari 113? Bu, 113 itu adalah setelah 112. Sebelum 114. Betul? Yaitu surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu kan mengajarkan kepada kita agar kita melepaskan sifat hasad, iri, dengki, benci, dendam. Kata Nabi, la tahasadu, jangan sekali-kali kamu punya hasad, dengki, dendam sama orang lain. Nih Bu, misalkan saya tanya, ibu punya teman, punya sahabat, punya saudara, punya tetangga, nyebelin banget, jengkelin banget, buat gak enak deh, buat gak nyaman. Kira-kira ibu bisa gak memaafkannya? Ini punya teman, sahabat, saudara, tetangga, jengkelin banget, nyebelin banget, dolim. Bisa gak kira-kira ibu memaafkan? Bisa gak kira-kira memaafkan? Gak yakin saya. Dosanya besar banget Bu. Bisa? Gak yakin saya bisa memaafkan, melupakan? Gak yakin? Dosanya emang apa Bu? Dosanya dolimnya besar banget terhadap ibu. Apa itu? Dia ngejak selingkuh suami ibu. Tuh kan mulai ngepel tangan. Berat kan?
Ayatnya begitu indah. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf. Ajaklah, suruhlah manusia melakukan yang baik, yang ma'ruf, wa'arid anil jahilin. Lepaskan, tinggalkan orang-orang yang bodoh itu. Jadi kalau kita menghadapi masalah dengan seseorang kok punya sifat dengan dengki, dendam, benci, marah, berarti hati kita masih kotor. Dan setan bertepuk tangan. Alah, kamu rajin sholat, rajin ngaji, baca Quran, kamu punya sifat hasad, iri, dengki, dendam, kamu nggak akan mungkin memiliki iman yang baik. Kamu nggak akan bisa menjadi orang yang beriman, karena setan jin iblis itu yang paling suka dengan orang-orang yang punya sifat hasad, iri, dengki, benci, dendam, nggak mau memaafkan. Maka yuk kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Beliau lebih semangat dengan pengayatan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Aminnya mana? Bu, saya mau tanya, ibu kalau mau tidur doanya gimana? Mau tidur gimana doanya? Mohon maaf, itu kan doanya anak TKTP atau Bu? Maksudnya selain itu ibu, selain doa itu, ini kan ibu ini taman kawa-kawa ini. Saya bukan tanya baca apa, doanya. Doa dengan membaca beda loh. Doanya gimana? Karena ini kaitannya dengan hati, kaitannya dengan tema kita ini tadi. Dan ibu lakukan dengan tulus ikhlas. Ya Allah Bu, tidurnya nyenyak nyaman, insya Allah bisa tahajud. Ini doanya. Selain Bismika Allahumma ahya wa syuka amat itu Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampunilah kesalahan dan dosa siapa saja yang pernah menyakiti dan menzalimi diriku. Lembutkan hatinya, buang sifat-sifat buruknya, dan berilah petunjuk hidayah kepadanya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampunilah kesalahan dan dosa siapa saja yang pernah menyakiti dan menzalimi diriku. Lembutkan hatinya, buang sifat-sifat buruknya, dan berilah petunjuk hidayah kepadanya. Amin. Betul-betul ikhlas Bu, itu kebuang itu nanti. Kenangan-kenangan yang buruk, sampah-sampah yang ada dalam pikiran kita, hati kita. Bu, kalau kita mau ngomong maaf, kalau kita masih punya sifat dendam, nggak akan bisa. Kalau kita tidak punya jiwa, ya tidak punya jiwa, nggak ada manfaatnya kalau saya ingat-ingat itu. Lagian orang yang menyakiti kita, kalau kita dengan dendam, andaikan naudzubillah min dzalik dia masuk neraka, untungnya juga tidak ada bagi kita. Tapi kalau kita memaafkan itu malah nikmat Ibu. Makanya syaitan itu paling suka kalau suami istri bercerai, kemudian setelah bercerai masing-masing ngungkit-ngungkit keburukannya, jelek-jelekin. Yang diperbolehkan, jangan apa kamu kok cerai?
Qadarullah, sudah tidak ada kecocokan saya. Sudah sampai situ saja. Enggak, sebenarnya gimana sih? Situ motong aja. Iya. Nah, ini masalahnya. Terus dia cerita. Nauzubillah nih. Ibu, di dalam surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13, ya kaitannya dengan tema kita ini, ada satu amalan sifat ahli surga. Satu amalan yang mengantarkan seseorang ke surga apa? Wa yadrauna bil hasanati sayyi'at. Boleh Bun dibacakan Bun? Surat Ar-Ra'd itu sebetulnya ada 8 amalan untuk menggapai surga. Enggak apa-apa, dilengkapkan kita hanya ambil poin yang satu, ya. Surat ke-13 ayat 20 sampai 23. Boleh Bun dibacakan? Ya, 20 sampai 23. Surat 13 ayat 20 sampai 23. Yang kita akan ambil di poin yang ke-8, amalan untuk menggapai surga. Ini yang menarik sekali, salah satunya kaitan dengan tema kita ini. Karena ada kaitannya dengan seni. Kita belajar betul. Monggo. Surat 13 ayat 20 sampai 23. Coba Qur'annya sama enggak dengan Qur'an saya? Sama ya? Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Shadaqallahul azim. Ini artinya ya. Artinya orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk, dan orang yang sabar karena mengharap ridho Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan atau yang baik, yaitu surga-surga Adan. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Maha benar Allah dengan segala firman. Itu ada 8 amalan untuk menggapai surga. Di poin yang 8, wa yadrauna bil hasanati sayyi'at. Menolak keburukan, kejahatan dengan kebaikan. Memaafkan. Kita contoh dari siapa? Satu jelas dari Nabi. Ketika Rasulullah berdakwah ke Taif, mengajak kepada iman tauhid agar beribadah kepada Allah, ubudullaha wahdahu wa la tusyriku billahi syai'an, agar beribadah kepada Allah, mengesah mentauhidkannya dan tidak melakukan kesyirikan. Apakah disambut oleh penduduk Taif? Enggak. Nabi dilemparin batu. Malaikat saking jengkelnya turun dan minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkanlah kepada kami untuk menjatuhkan bukit ini kepada penduduk Taif yang kurang ajar itu. Apa kata Nabi? Lah, jangan.
innahum qaumul la ya'lamun. Mereka adalah satu kaum yang belum ngerti, belum paham. Kalau bahasa diterangkan gini, semoga dari mereka ada yang diberi petunjuk hidayah Allah, atau dari anak mereka, atau dari keturunan mereka. Makanya Nabi kalau ada mendengar dari sahabat datang, ya Rasulullah, negeri ini penduduknya masih melakukan kekafiran, kesyirikan, keburukan, kejahatan, dosa, belum dapat petunjuk hidayah Allah, apa? Rasulullah sedih dengan kemudian apa? Allahumma gfir lahum, ya Allah ampuni kesalahan dosanya, wahdihim, dan berilah petunjuk hidayah kepadanya. Jahat sekali manusia melakukan keburukan, ingkar, kufur terhadap Allah. Tapi ketika dia datang dengan taubatan nasuha, semua kesalahan dan dosanya dihapus oleh Allah. Ya. Makanya orang yang beriman itu, Bu, ketika dia memahami begitu Allah luas sekali, pemaaf, pengampun, maha penerima taubat, maha sempurna, maka jangan pernah berputus asa dari kesalahan dan dosa. Nah, kita ambil satu kisah menarik ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha memberikan contoh keteladanan dalam memaafkan kesalahan. Peristiwa besar, Ibunda Aisyah difitnah oleh orang Yahudi. Tuduhannya bukan sekedar ini dan itu, tapi tuduhannya adalah sangat keji sekali, mengatakan Ibunda Aisyah berzina atau selingkuh. Mohon maaf kalau ibu dituduh berzina, marah nggak? Marah atau marah banget? Terus yang menuduh itu ibu gerau atau ibu cekik kira-kira? Oh kalau ya. Tapi ibu kalau ada suami kok kejem, nggak sholat, nggak ibadah, nyengkelin, nggak baik, rumusnya apa, Bu? Kalau ada suami yang nggak baik, teman ibu ya, teman ibu kok suaminya nggak baik, nggak mau sholat, nggak mau ibadah, kasar, kasih tahu Bu, agar teman ibu itu buatin kopi dicampur dengan doa. Racun, serem banget ya. Dicampuri dengan doa biar menjadi ruqyah, mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan menjadi ya petunjuk bagi dirinya dan menyembuhkan penyakit-penyakit hatinya. Olah doa malah racun, atut aku. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, apa yang dilakukan oleh Bunda Aisyah ketika dituduh dengan tuduhan keji itu? Bunda Aisyah itu sedihnya apa? Dengan mengatakan begini, Bu, kalau saya bahasakan, kok mau-maunya ya manusia ini ngikuti bisikan hasutan syaitan. Enggak sadar ya, ketika dia menuduh itu, kalau tuduhan itu tidak benar, itu akan kembali pada diri, dosanya besar sekali. Tapi Bunda Aisyah tidak membencinya, juga tidak terus menceritakan kesana kemari. Tidak sedikit wanita apabila disakitin, kemana-mana dia ceritain lambenya turah. Ibu tahu lambe turah? Lambe turah itu suka gibah, ngerumpi, ngegosip, ungkit-ungkit kebaikan. Makanya tanpa disadari ada wanita rajin ngaji, tapi dia berdosa besar ketika dia jelek-jelekin suaminya atau membanding-bandingkan suaminya dengan suami temannya atau orang lain. Jeng enak ya jeng ya, situ suaminya baik, pengertian, gak kayak suamiku payah, error. Nah boleh. Apa kisah menariknya? Ini seni yang betul-betul indah sekali yang diajarkan oleh Bunda Aisyah ini. Wanita Yahudi yang menuduh beliau melakukan kekejian tadi, ya, berselingkuh atau zina tadi apa? Ketika itu mau melahirkan. Tapi ingat, Ibunda Aisyah ini masya Allah cantik, bak bidadari, tetapi memang Allah takdirkan tidak punya anak. Beliau diberi kecerdasan, kepandaian dibanding istri-istri Rasulullah yang lainnya. Banyak ayat-ayat Al-Quran dihafal, hadis-hadis Nabi. Banyak sahabat Nabi juga belajar dari Ibunda Aisyah setelah Rasulullah wafat. Apa yang dicontohkan teladannya yang begitu indah? Orang yang menuduh Ibunda Aisyah dengan melakukan kekejian tadi apa? Mau melahirkan.
Karena beliau juga salah satu diberi kelebihan oleh Allah, fadilahnya adalah ahli persalinan, bidan lah kalau zaman sekarang. Si Yahudi tadi minta kepada anaknya, nak sayang putriku, tolong ya kamu pergi kepada ibunda Aisyah. Untuk apa ibu? Kamu ngerti nggak? Ibu ini mau ngelahirin. Ibu ini jahat